Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beka Nadi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi strategi demokrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks diri murid dan sosial budaya di daerah sekitar. Mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid memerlukan strategi yang adaptif terhadap konteks diri murid serta sosial budaya setempat. Di daerah kami, sekitar UPTD SMPN 3 Banyuwangi, pesisir pantai utara Madura, beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan seperti kondisi ekonomi, tradisi, dan potensi lokal. Berikut adalah desain strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah pemetaan dan analisis kebutuhan murid. Asesmen kebutuhan. Lakukan asesmen untuk memahami kebutuhan, minat, dan potensi setiap murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Identifikasi potensi lokal. Kita petakan potensi lokal seperti sumber daya alam, kerajinan tangan, perikanan, dan budaya lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Yang kedua, integrasi konteks sosial budaya dalam kurikulum. Kurikulum kontekstual. Kembangkan kurikulum yang mengintegrasikan kearifan lokal seperti tradisi maritim, kearifan lokal Madura, dan bahasa daerah. Materi pembelajaran lokal. Kita buat materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid di daerah pesisir. Contoh, studi tentang ekosistem laut, teknik perikanan tradisional, dan kerajinan lokal. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan partisipatif. Metode pembelajaran aktif digunakan metode pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif seperti project based learning, inquiry based learning, dan experiential learning. Kolaborasi dengan komunitas. Libatkan komunitas lokal seperti nelayan, pengrajin, dan tokoh adat dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dapat belajar langsung dari nelayan tentang teknik menangkap ikan. Keempat, pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Pendidikan karakter. Integrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran. Keterampilan hidup. Ajarkan keterampilan hidup yang relevan seperti pengelolaan keuangan, keterampilan komunikasi, dan keterampilan bertahan hidup di laut. Kelima, infrastruktur dan sumber daya. Fasilitas pendidikan. Pastikan kesediaan fasilitas pendidikan yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium sains, dan peralatan belajar. Pelatihan guru. Berikan pelatihan kepada guru agar mereka mampu mengintegrasikan metode pembelajaran yang berpihak pada murid dan kontekstual. Pendekatan individual dan inklusif. Yang keenam, pendekatan personal. Berikan perhatian individu kepada setiap murid dengan memahami latar belakang mereka dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Inklusivitas. Pastikan semua murid, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. 7. Yang terakhir, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Kita lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi strategi dan dampaknya terhadap perkembangan murid. Perbaikan dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan. Contoh implementasi praktis program ekstrakurikuler maritim mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti klub selam, penelitian laut, dan pelatihan perikanan untuk mengembangkan minat dan keterampilan murid dalam bidang maritim. Proyek kewirausahaan mengembangkan proyek kewirausahaan berbasis potensi lokal seperti pembuatan produk olahan ikan atau kerajinan tangan khas Madura. Festival budaya dan sains mengadakan festival yang memadukan budaya lokal dan sains untuk memperkenalkan murid pada teknologi dan ilmu pengetahuan sambil menghargai budaya mereka. Ini bisa juga diterapkan pada P5 di sekolah. Refleksi, dengan strategi ini pendidikan daerah sekitar UPTD SMPN 3 Banyuates pesisir pantai utara Madura diharapkan dapat lebih relevan, bermakna, dan memberdayakan murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.